Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Nurul Ikhwan, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh panitia Ramadan Masjid Nurul Ikhwan. Kemudian Bapak RW, Bapak RT, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kecil tak kami sebut nama, yang besar tak dihimbau gelar dan jabatannya. Juga termasuk kaum ibu yang alhamdulillah cukup lumayan ramai sampai malam 17 ini. Hadir saya lihat Oma Ketua BKMT Kecamatan Kulim, awet muda, mudah-mudahan terus dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, para pemuda, remaja, anak-anak, tanpa terkecuali, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat. Juga mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali tausiah dalam rangka memperingati nuzulul Quran pada Qiyamul Lail Ramadan malam ke-17. Yuk kita puji Allah terlebih dahulu, bersama kita ucap lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta atau sekalian alam. Kemudian tidak bosan-bosan, yuk kita puji pula, kita bersalawat, beriringkan salam buat junjungan kita Nabiullah Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, sampai tadi sore sudah kita selesaikan puasa Ramadan 1445 pada hari yang ke-16. Malam ini Qiyamul Lail Ramadan malam ke-17. Artinya sudah lebih setengah bulan, lebih separuh kita meninggalkan Ramadan 1445 ini. Hampir separuh lagi Bapak Ibu, sedikit lagi tinggal. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak, semangat kita semakin di penghujung Ramadan, insya Allah semakin luar biasa semangatnya. Amin. Terlihat di sini alhamdulillah full, bukan kena nuzulnya.
Tadi saya juga sempat memberikan tausiah karena salah satu tempat di dekat stadion utama di sana ada rumah ibadah yang malam ini tidak ada ustadz. Kebetulan saya ditelepon oleh lembaga dakwah, tolong isi ustadz gitu. Saya pikir terkejar sama saya, sekian berapa menit saya nanti ini sebelah kan. Habis ceramah, karena ceramahnya cuma 15 menit, jemaah sudah mulai mengalami kemajuan. Betul Bapak Ibu? Sudah mulai setengah nih Pak, setengah Ramadan, di mana-mana nampaknya rumah ibadah jemaahnya sudah mengalami kemajuan. Apa nama maju? Oh, leto tu Pak. Nampak dia siko bertahan sabnya ya Pak? Ya Bu? Ya. Kalau umpamonya awalnya umpamonya ada 10 sab, kini lah maju 5 sab Pak. Tinggal separuh oleh. Tapi di sini alhamdulillah masih full. Alhamdulillah. Makanya tadi saya bersihkan kacamata nih. Biar joleh Pak. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam ini tentang nuzulul Quran serta menyantuni anak yatim. Saya begitu datang lihat foto saya ramping, rupa yang aslinya. Artinya saya waktu pas duduk tadi nengok kok kue bersih kok nak. Alhamdulillah kue nampak. Jadi Bapak Ibu hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sudah separuh 16 hari kita tinggal, kita selesaikan Ramadan 1445 ini. Kita semua masih sehat, kita semua masih semangat. Alhamdulillah. Malam ini kita ya Allah memperingati turunnya Al-Qur'an. Nuzulul Quran, nuzul itu makna turun. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Kita tahu Bapak Ibu yang berbahagia, Allah turunkan Al-Quran lebih kurang 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, yang turun di 2 tempat, Makkah dan Madinah, secara mutawatir, secara ansur-ansur. Lebih kurang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah kalamullah, firman Allah, kitabullah, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tolong garis bawahi. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Tidak boleh diragukan Al-Quran. Karena Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab apapun yang ada di dunia ini. Bapak Ibu mau lihat, silakan cek kitab agama-agama lain selain Islam. Tidak sesuai dengan kondisi dan sikon atau situasi kondisi dan zaman, dirubah kitabnya. Zaman modern, zaman berkembang, kitabnya pun ikut dirubah. Tapi Islam, tapi Al-Quran, sampai kita mati, sampai yang berkiamat, takkan berganti Bapak Ibu isi dan kandungan Al-Quran. Yang berganti itu paling tebalnya, warnanya, ya, kualitas kertasnya, itu mungkin yang akan berubah. Tapi isi kandungan Al-Quran sampai kiamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kitab agama lain, dasar hukum negara kita saja Bapak Ibu yang berbahagia, undang-undang dasar itu sudah berapa kali pula kena amandemen, perubahan.
Ibu bapak yang berbahagia dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Allah katakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang mau bertakwa? Itu petunjuk, kata Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah ragu lagi dengan Al-Qur'an. Bayangkan ibu dan bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya dekatlah kita dengan Al-Qur'an. Mau pedoman mana kan kita jadikan sebagai petunjuk lagi, Pak? Al-Quranlah satu-satunya ibu dan bapak. Anda tidak percaya, coba tanya sama yang sudah dekat dengan Al-Quran. Bilonyo galau dekat dengan Al-Quran, apa rasanya? Begitu galau, coba baca Quran atau dengarkan bacaan Al-Quran. Yang satu dengarkan lagu DJ. Manuna lomak kira. Cuma kira Pak Bu? Awak lagi sakit, kok sakit gigi. Mana lebih enak, lebih damai, lebih tenang kita mendengar baca Quran atau DJ kita dengar? Coba dengar DJ kalau nak tobang-tobang apa? Meja kok. Bayangkan sakit gigi dan goyang kalian itu. Tapi coba Al-Quran dibacakan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, betapa banyak hikmah yang terkandung dalam Al-Quran dan hikmah yang sangat luar biasa bila kita membaca dan mengamalkannya. Nawidhu buyutakum biqiraatil Qur'an, hiasilah rumah tanggamu dengan selalu banyak baca Al-Quran, Pak Bu. Allah akan angkat harkat, derajat dan martabat bila kita dekat dengan Al-Quran. Makanya gak usah sungkan-sungkan, gak usah ragu-ragu, gak usah takut-takut, Pak Bu. Bila ada rezeki, leba piti, masukkan anak kita di lembaga-lembaga pendidikan agama, seperti mungkin pondok-pondok pesantren dan sebagainya. Piti banyak, nak gratis jadi loh. Masuk les di Ustaz, SMP, SMA, nak bayar Ustaz. Bukan kita larang Bapak Ibu, silakan. Tapi kalau nambah piti Bu, masukkan anak kita. Besok kalau kita mati, ini kita kaji Bapak Ibu. Apa guna piti yang awak cari selama kau? Capek-capek bekerja cari nafkah, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Apalagi tantangan zaman modern sekarang sangat luar biasa. Ya Allah, Pak Bu, mau dibilang zaman edan susah pula kita nyobinya. Zaman memang modern Bapak Ibu. Alat canggih sudah luar biasa sekarang Bapak Ibu. Apalagi anak-anak kita itu mengatakan dunia sudah di genggamanku. Begitu megang handphone dia, megang Android itu dia Pak, seolah-olah kecil aja dunia di mata dia, Pak. Dunia sudah di tanganku. Kenapa? Kalau dulu sepayah-payah kita hidup nih Pak, dulu tuh besar kali rasanya dunia kok. Tapi bagi anak zaman now, kecil dunia ini Pak. Kenapa? Setiap anak mengalami benturan, mengalami persoalan, dia langsung bertanya dengan Mbah Google. Sama siapa? Sama Mbah Google. Apa je lah pertanyaannya, apa je lah masalah duitnya. Bertanya sama Mbah Google. Kalau dulu amak sama ayah tompe anak bertanya. Kalau kini Mbah Google Pak, apa jo bertanya anak Mbah Google ditanya. Bayangkan ibu dan bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jangan jauh dari Al-Quran. Bapak Ibu,
Dekatkan anak kita dengan Al-Quran. Apalagi sekarang kita saat ini berada di bulan Ramadan. Kalau tidak Ramadan ini tempat kita mengaji, kalau tidak Ramadan ini kita mantapkan baca Quran kita, berarti tidak ada apa-apa gitu di luar Ramadan, Pak. Sedangkan Ramadan aja loyo gitu, Pak. Sedangkan Ramadan dia tidak bahasa mangik gitu baca Quran. Apalagi di luar Ramadan, itu yang kita takutkan. Maka Ramadan ini tempat berfastabiqul khairat, berlomba-lomba kita Bapak Ibu. Agar apa? Agar setelah kita keluar dari Ramadan, kita akan terbawa dengan kebiasaan-kebiasaan apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan, amalan-amalan Ramadan kita kerjakan di luar Ramadan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang berbahagia dirahmati oleh Allah, jangan bangga dulu Bapak Ibu kalau punya anak yang sudah sarjana. Kan banyak kadang-kadang orang tua yang sudah anaknya sudah berhasil, sudah sukses, sudah bekerja segala macam, bangga dia. Psikolog dulu, kenapa gitu? Wah, kalau jumpa sama kawannya kan, sama konconya, conco psikolog luncok. Apa tuh? Sonang hati yang boncok. Apa? Kau tahu berapa orang anakku kan? Apa tuh? Lah sukses semuanya. Anak aku lah sarjana semua. Oh, hebat kau ya. Belum itu saja. Yang sarjana itu sudah dapat pula kerja. Oh, tahu tak? Yang sudah dapat kerja itu laku bulonya. Kalau laku tentu tenda biru ujung-ujungnya. Lah sudah tenda biru, oh lahir lo cucu. Tanggung sonangnya hati Bapak Ibu. Anak sarjana dapat kerja, laba rumah tangga puluh anak tu, laba cucu puluh. Senang, merasa merdeka dia. Belum. Apa guna kita bangga merasa merdeka? Begitu Bapak Ibu, begitu dia senang dulu dengan anaknya yang begana begini begitu, besok waktu kita sudah lansia alias EXP. Apa tulisannya? Aku bacaan EXP itu expire. Apa arti expire? Kadaluarsa. Marah Bapak Ibu saya bilang expire. Yakin dah expire? Yakin udah, yakin belum? Kalau ada yang bilang belum expire, pulang dari Masjid Nurul Ikhwan ini sampai di rumah tolong bakaco. Jangan marah so rancak je duit kau, Bu. Jangan marah so ganteng je duit kau, Pak. Ambil perbandingan foto jadul, foto lama. Masih simpan foto lama Pak Bu? Foto bilo kira? Foto waktu Bapak Ibu kita waktu turun dari pelaminan dulu, masih ada foto dulu. Kan rasa awak paling ganteng waktu itu. Rasanya ibu paling rancak waktu itu. Betul Bu? Apalagi pakai apa nama itu Bu? Bulu mata anti badai apa nama? Muka kau lepon je warna merah, kuning, hijau, oranye, coklat segala macam dan nempel di muka. Tambah bulu terlalu lobek bulu di muka. Borek bulu ngangkek. Ya Allah. Jemaah, hitunglah dari turun dari pelaminan asa kadang lah berapa lu muawak. Alun jo yakinlah expire. Jemaah yang sudah expire sadar, yang belum tunggu jualan. Kalau masih ada yang belum rasa expire, pulang dari sini tolong bakaco, bercermin, kaji diri, tanya diri, jawab sendiri. Leyo kata Ustaz tu expire nak, ambil foto letak di salah satu tangan. Berdiri di depan cermin, tolah-toleh 3 kali. Tengok cermin, tengok foto. Tengok cermin, tengok foto. Ada perubahan kira-kira? Sikit atau banyak? Berarti sadar awak lah mulai expire.
Masih belum sadar joleh? Tanya diri, jawablah sendiri. Iyo kata Ustaz tuh, ya Allah. Rambut ni dulu hitam mangkile. Tengok ke Comin. Lama mutia. Tak pernah kita chat Pak, berubah surang. Jumpa rambut kau Pak. Rambut lah mulai memutiah. Kan yang ala bansuo bakarui. Pipi nan togang lah mulai lisui. Mato nan torang ya lah mulai kabur. Ambo pakai camato ko bukan nak menggagah-gagahkan diri, bukan nak mengganteng-gantengkan. Kalau dibuka ko beradu ibu terus yo. Rambut mamutiah kan yang bakarui, pipi lisui, mato kabur, telingo labahan suo poka ango, lah mulai sosak gigi, lah berserak, tulang lah berdorak-dorak, bergerak seketek truk, melangkah seketek tek, macam nak lope dari enselnya. Jalan lah mulai tengkak, badan lah bongkak-bongkak, penyakit lah mulai banyak. Sadar, itu namu tanda-tanda expired, kada luar sah. Berapa banyak anak yang kita banggakan, berapa banyak anak yang kita elu-elukan. Begitulah huzur ayahnya, begitu sudah tua, begitu sudah pikun, diantar oleh anak cucu dan menantu ke panti jompo. Ya Allah. Maka sesekali Pak Bu poilah study tour, study banding rekreasi ke panti jompo. Datangi juga lah panti jompo tu topek saudara-saudara kita paling nak seakidah dia awak, nak pusat kampungnya. Sakidah semua banyak dalam tu Pak. Ya Bu. Tapi sampai di panti jangan mendaftar pula. Artinya kita suruh ke sana supaya menjadi i'tibar, jadi pelajaran supaya kita tidak menjadi korban yang berikutnya. Pula korban Ustaz. Paling tidak korban perasaan. Jamaah, itu isi panti jompo itu bukan orang bangsa isinya, bukan orang miskin itu isinya. Orang kaya tuh Pak. Ya. Orang kaya isinya tuh. Apa yang hebat orang kerja di Riau ini, di Pekanbaru ini dulu? Caltek namanya. Sepron gini Pak. Pertamina. Tuh mantan-mantan Caltek. Bapak Ibu pikir berapa orang sekarang tuh jadi warga panti itu? Kurang apa dia masalah dunia? Pensiunan Sepron sekarang ini ruko atau boli dia kalau pensiun tahu nak? Kan banyak bitinya begitu. Tapi diantar oleh anak cucu dan menantu. Dan tidak sedikit yang orang-orang tua yang expired, yang sudah jompo itu, yang sudah tua. Anaknya ada yang eselon, ada yang pejabat ternyata Bapak Ibu. Tapi sayang sama ayah diantar ke panti jompo. Tidak ada yang kurang rasanya masalah duit didapat, masalah materi tidak kurang rasanya. Besar rumahnya, tidak usah ngomong masalah asetnya. Tapi sayang Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa dia sampai di sana? Tolong jadikan pelajaran bagi kita. Tadi kita bangga anak kita sarjana, kita bangga anak kita sudah bekerja, kita bangga anak kita sudah berumah tangga. Tapi kenapa kita expire diantarnya ke sana? Itu yang jadi masalah Pak. Udah siap besok kalau lansia diantar oleh anak ke panti? Pak, udah sanggup diantar anak besok ke panti jompo? Oh deh janganlah Ustaz. Inilah PR kita Pak. Maka dekatkan anak kita dengan Al-Quran. Al-Quran huwa kitabun kalamullah
alladzi yaqra'ul muslimina wal muslimatu lailan nahara Al-Quran kalamullah. Oma pura-pura enggak tahu dia. Padahal ini rajo nyerabana sih kok. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dekatkan Al-Quran dengan diri kita, dengan diri pasangan hidup kita, dengan diri anak-anak kita. Karena kita tahu Al-Quran itu obat. Maka kalau datang orang pemain yang galau, ada yang apa namanya kena sakau, ada kena apa namanya yang kesurupan segala macam, dibawa orang untuk ruqyah, itu bukan mantra yang dibaca, Al-Quran yang disemburkan gitu. Bukan simsalabim mabrakar bukan itu. Baca sekian banyak Al-Quran. Bayangkan ibu dan bapak, obat. Kemana lagi nak cari ubek pak? Ada penyakit yang tidak terdeteksi oleh Alkes. Jangan cari ubek ke mana lah pak. Dokek lah sama Al-Quran. Ada yang ponyang ke kalau dokter tu. Udah dimasukkan kita ke terowongan tu. Apa nama terowongan tu? Tidak, terowongan Mina tu apa nama? Apa nama tu pak? Bu? Stiken. Apa nama? Sistik. Apa nama? Pokoknya yang ken-ken tu lah. Stiken. Antara atas orang lah. Pokok terowongan nama tu. Keluar dari situ nak tahu dokter apalah nak penyakit Pak Jarod. Tapi masih meraung-raung dia masih mengeluh dia masih, ya Allah. Begitu dah keluar dari sana bingung dokter nak tahu kita apa penyakitnya. Si pasien langsung suuzon, perhatikannya santet dan kau ni. Coba bayangkan. Nak terdeteksi langsung dia suuzon, buruk sangka. Berarti ada orang yang menyantet aku ni. Berarti ada orang tak senang sama aku ni. Berarti. Siapa yang tak senyum waktu dia pandang aku itu kan santet kau ni. Tak bisa Bapak Ibu. Tidak semua penyakit yang bisa dideteksi oleh alat kesehatan. Jadi kemana? Qiraatul Quran. Bacalah Al-Quran. Hobilah baca. Perlahan-lahan baca. Pelan-pelan baca. Jadi Bapak Ibu, yuk kita target Ramadan ini. Berapa kali kita mampu mengkhatamkan Al-Quran? Di samping dosa di pelan-pelan dikikis oleh Allah, belum pahala yang luar biasa, ketenangan yang akan kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, derajat, harkat dan martabat Allah angkat. Orang sibuk mikirkan pekerjaan zaman now ni pak, cemano nak jadi PNS, menghodor, menyogok lah walaupun anak tu bisa menghonor dia di situ. Berbagai cara dilakukan. THL lah namo, dan honor dulu namo, honor lah namo, apalah namo, pokoknya anak tu masuk, penting gagah anak aku, padahal gajinya, bayangkan Bapak Ibu, jauh dari Al-Quran. Coba lihat, dalami Al-Quran, baca Quran, hafal Al-Quran. Apa yang tak dapat sama dia? Dunia Allah atur pak, kalau kita sudah dekat dengan Allah. Maka sekarang alhamdulillah sudah di mana-mana mulai menjamur rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfiz, pondok-pondok pesantren. Ya Allah, di luar pondok pesantren rumah tahfiz menjamur di mana-mana. Ayo masukkan. Jangan sepele Bapak Ibu. Apa yang Allah angkat harkat darjat dan martabat kita. Payah dulu kuliah anak-anak kita. Tapi kalau tahfiz dia Pak, di mana lembaga pendidikan apa yang tak masuk dia? Masuk. Dulu takut orang deh, lomah tidak bisa ke UI. Tapi dia habis Quran, masuk. Ada ditakut apa perlu ditakutkan UI itu UGM. Tapi coba anak kita punya target hafalan Quran yang bersertifikat pula dia.
Ya Allah, tak ada ditakuti dah Pak. Mau masuk kerja apa saja, ayo. TNI, Polri, dokter, mau apa? Yang penting hafiz Quran. Selesai sudah itu Pak. Apa yang mau ditakutkan? Allah yang bimbing dunianya Pak. Berapa banyak masjid musola yang sudah bagus perekonomian, apa namanya, administrasi keuangannya, dia pingin imam yang berkualitas, dicari ya orang yang habis Quran, yang maha bacaan dia luar biasa. Kita bayar mahal. Kenapa? Masjid kita sudah berkualitas, sudah pakai AC, bersih, besar, nyaman. Tinggal imamnya lagi kita bayar mahal. Kita buka lowongan pekerjaan imam, kita tes imam itu. Wah, coba biar tonang lo jadi jemaah Pak. Untuk apa kita bangga dengan saldo 80 juta tapi duitnya bangga jadi pengurus uang 100 juta 80 juta, padahal awak pingin duit kita itu cepat berputar, pingin masyarakat itu cepat dapat pahala dia dari, jika perlu bikin minus dia. Nampak Pak, lihat tuh masjid-masjid di Jawa sana, Mojogokarian namanya, udah banyak masjid-masjid bersaing dia untuk bagaimana melayani umat, melayani masyarakat. Ya, banyak. Ada juga masjid diciptakan orang Pak, ada pula penginapannya di situ. Silakan dia makan, tidak usah ditakar-takar makannya. Rezeki Allah dari mana-mana datang, donatur dari mana-mana datang. Ya, nama masjid untuk tempat musafir istilahnya. Ya, masalah dia mau nyumbang tak nyumbang itu urusan yang maha kuasa lah. Pokoknya nikmati apa pelayanan kami sebagai pengurus. Yang penting jaga kebersihan, jaga ketertiban, jaga keamanan. Rezeki dari mana-mana datang ibu dan bapak. Jadi bapak ibu nggak usah khawatir kita. Apalagi melihat tantangan ke depan bapak ibu. Tantangan kita cukup berat bapak ibu. Anak-anak kita sudah hebat masalah dunia Pak. Kita mungkin bendera putih kita ngomong masalah dunia sama anak. Lebih paten, lebih hebat anak-anak kita lagi. Kita ini rata-rata gaptek nih Pak. Nggak usah lah, jujur aja lah kita. Gaptek kita orang tua nih Pak Bu. Anak kita tuh TK, SD tuh suruh buka tuh Android tuh kalau nggak salah saya semuanya. Betul Bu? Masalah install tuh salah saya semuanya tuh. Ya Allah, kita tahu, kita berempon yo nyoba Android yo, tantunya dua nomor, ada dua warna, C warna hijau, C ada merah. Anak kita apa yang dapat sama dia Pak? Selesai deh nyoba. Jangan kita kalah persoalan elektronik, jangan kalah kita masalah apa namanya, ya teknologi. Tapi kita harus menang satu sisi. Menang di bidang apa? Agama. Nah, kita bilang, walaupun mama kau gaptek, walaupun ayah kau gaptek, tapi sholat dia jaga. Apa gunanya kau pintar, cerdas, tapi kalau tak sholat, tak apa guna, mati ujung-ujung kita. Ending kita semuanya mati. Mau kau bawa kemana kecerdasan kau kalau kau tak sholat? Karena begitu sholat, bacaan Quran yang akan kita bacakan Pak. Jadi bayangkan ibu dan bapak, kita masih punya power, kita masih punya kekuatan. Masalah dunia gaptek, no problem, tidak jadi masalah. Tapi kalau sempat udah dunia kita kalah, akhirat kalah pula. Ya Allah, apa yang mau kita banggakan lagi Pak sebagai orang tua? Padahal di diri kita sebagai orang tua itu yang ditunggu oleh anak apa? Tuah kita yang ditunggu oleh keturunan kita Pak. Jangan tuanya saja yang ada, tapi tidak bertuah. Apa maksud bertuah itu?
Jangan sampai kita tak dihormati, tak dihargai. Kalau sempat anak kita saja tak menghargai kita, tak menghormati kita, apalagi orang lain, itu maksudnya. Apalagi menantu. Kita tak dihargai oleh anak kita lagi, tak dihormati oleh anak kita lagi, apalagi orang lain. Berapa banyak orang tua begitu diantar ke panti, kalau tak diantar ke panti, orang tua menjadi piala bergilir. Tahu piala bergilir Pak Bu? Piala bergilir. Diopor-opor awak dengan anak tu. Singgah dia ke rumah anak nomor sekian. Lah gelisah anak awak di rumah tu. Deh, berapa lama lah gaik gua di rumah gua. Mulailah menelepon saudara kandung dan nomor sekian. Kak, ikon dak amak dan surang dan amak waang jonya. Jompui lah. Kalau ndak kau jompui, aku yang antar ke situ. Berarti kau terima situ. Ya Allah, ini namanya piala bergilir, Pak. Padahal sebenarnya orang tua itu senang dia dengan kita. Tapi tidak sedikit anak yang tidak senang. Belum lagi anak yang kita banggakan tadi, anak sakit. Oh, anak dia ni sarjana. Begitu mau sarjana anak kita pun pingin pula berpose, berfoto-foto dengan anak. Pak, Bu, kalau ndak akidah, ndak ibadah wak tanam sama anak tu, maaf, ndak akan pede nyo foto sama awak tu. Ndak akan pede dia foto sama ibu tu. Apalagi lah mulai expire lah pewot wajah gitu. Begitu mau foto, amak geser sikit mak, amak geser sikit mak, geser sikit mak. Atau nampak dengan kawan-kawannya tuh, malu dia tuh, deh, amak agak ke situ sikit mak. Padahal maknya ya bangga, gua anak dan gua. Ternyata anak tidak bangga dengan kita. Ya Allah, tidak tahu dia rusak nih wajah. Gara-gara bekerja kena panas, kena hujan, kena angin. Untuk mencari uang sekolah dia, uang kuliah dia. Tapi tidak ke situ pikiran anak. Apakah mau kita punya anak demikian? Na'udzubillahi min zalik. Maka takarrub ila Allah, dekatlah diri kepada Allah. Dekatlah dengan kalamullah. Firman-firman Allah. Nawwidhu buyutakum bi qiraatil Qur'an, hiasilah rumah tanggamu dengan selalu banyak baca Al-Qur'an. Sesekali Al-Qur'an dibaca di kamar, sesekali Al-Qur'an terdengar dibaca di ruang tamu, di ruang keluarga. Ya Allah, hilang setan dari diri rumah kita tuh, Pak. Rumah kita tuh ndak kita dia yang punya pori-pori, Pak. Bu, rumah ini punya pori-pori juga. Ucapan bacaan kita tuh pantulannya tuh nempel ke pori-pori rumah kita. Bingung iblis setan laknatullah mau masuk rumah kita. Kenapa? Sudah terkunci dengan kalamullah yang selalu kita baca. Nempel di pori-pori itu, Pak. Kita aja tidak tahu ilmu getarannya, Pak. Bacaan kita tuh nempel dia, Pak. Bingung iblis setan mau masuk ke rumah itu. Mau dari mana saya masuk lagi gitu. Tapi kalau tak pernah dibacakan Al-Quran di rumah itu, ibarat kuburan Bapak Ibu yang berbahagia. Seram, angker, rumah godang ditengok semua orang, tapi takut orang di situ. Allahu Akbar. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudaraku hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dengan hikmah nuzul Quran yang kita peringati malam ini, semoga kita mampu membaca, mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkan. Amin. Karena pada kesimpulannya cukup 4. Itu endingnya. Hari ini kita masih bisa mandi sendiri. Besok cikal bakal dimandikan oleh orang lain. Pernah Bapak Ibu nengok jenazah mandi surang? Mana ada lari lah wak. Begitu jenazah untuk mandi kan mengecek lo jenazah. Buya lo berosi le buya. Ups gitu. Apa yang lo berosi le? Bayangkan kalau lah mati itu pasrah, Pak.
Kak dia telontangan orang telontang waktu itu telungkui-telungkuinya waktu digosok ndak kambina berang gitu. Maka elok-elok lapongai kata orang awak, kata orang kampung. Elok-elok perangai supaya orang ikhlas lo membolo jenazah gitu besok. Yang kedua, hari ini masih bisa pakai baju sendiri. Besok dipakaikan kostum seragam kematian. Apa warnanya? Apa namanya? Sudah ada di rumah? Tunggu jolah. Latibu masuk mati datang pengurus sosial kematian mengantar seluruh atribut dan aksesorisnya. Nggak usah pakai request je lah. Pak pengurus, iya, jenazah kurang kayu ke pak? Jadi mentang kayu ni omong ah, tolong dibordir gitu mana tu cito. Igo mano kayu dak bordir dulu. Pak pengurus, iya, almarhumah aku mati di rancaknya pak. Jadi mentang rancaknya omong ah, tolong kain kapan dia lagi namang kilik-kilik manik-manik apa nama bu? Payet. Emang ibu mau fashion show bisu? Terimalah pakai 6 polos nanda bajahi. 3. Hari ini kita masih bisa sholat. Besok jagolah salatul elo. Sehingga masuk mati ramai, mudah-mudahan orang besok nyalatkan jenazah awak. Terakhir, hari ini masih bisa berjalan. Besok jalan-jalan. Kamano jalan-jalan lah mati so. Diperjalankan menuju tempat peristirahatan namanya kuburan dek jauh tapaso naik oto ambulan, bukan oto sedan. Biasanya oto dibuka di pintu samping, besok mati naik ambulan dibuka di pintu badorong lo masuk ke dalam. Apa kan diongehkan hidup ke? Apa kan disombongkan hidup kok? Badan lelotih mencari, ujung-ujung mati. Jangan sampai yang hidup atau ahli waris bacokak membagi apa yang awak cari selama ini. Na'udzu billahi min zalik. Ila liqa ma'as salamah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.